warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkawati, NPM 1940102056 dari Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang siklus biogeokimia dari mata kuliah Ekologi Perairan. Siklus biogeokimia. Nah, siklus biogeokimia itu apa sih? Jadi, siklus biogeokimia adalah siklus unsur-unsur atau senyawa kimia yang mengalir dari komponen abiotik ke komponen biotik dan kembali lagi ke komponen abiotik. Siklus unsur-unsur tersebut tidak hanya melalui organisme, tetapi juga melibatkan reaksi-reaksi kimia dalam lingkungan abiotik, sehingga disebut sebagai siklus biogeokimia. Adapun fungsi dari biogeokimia adalah sebagai siklus materi yang mengembalikan semua unsur-unsur kimia yang sudah terpakai oleh semua yang ada di bumi, baik komponen biotik maupun komponen abiotik, sehingga kelangsungan hidup di bumi dapat terjaga. Nah, selanjutnya siklus biogeokimia ada beberapa, yaitu yang pertama siklus air, yang kedua siklus karbon, yang ketiga siklus nitrogen, yang keempat siklus fosfor, dan yang kelima siklus sulfur atau belerang. Selanjutnya kita akan membahas tentang beberapa siklus biogeokimia. Perhatikan di gambar ya. 1. Tahap siklus air yang dimulai dari yang pertama penguapan atau evaporasi, yang merupakan perubahan fase air dari bentuk cairan menjadi bentuk gas akibat panas matahari di permukaan bumi. Yang kedua, transpirasi, yaitu penguapan yang terjadi pada tanaman atau pada tumbuhan. Yang ketiga, air dalam bentuk uap ini kemudian memasuki atmosfer dan mengalami pendinginan, sehingga terjadi kondensasi dan membentuk awan. 4. Awan akan terbawa oleh angin ke bagian lain dari bumi. Molekul-molekul air akan terdispersi atau terurai secara menempel pada partikel-partikel debu yang ada di atmosfer, lalu bergabung membentuk butiran-butiran air. 5. Presipitasi, yaitu butiran-butiran air yang sudah mencapai berat tertentu akan jatuh ke permukaan bumi. Presipitasi dapat berbentuk hujan, salju, ataupun embun, tergantung pada kondisi lingkungannya. 2. Siklus oksigen dan siklus karbon. Siklus oksigen dari proses fotosintesis tanaman dihasilkan oksigen ke udara. Oksigen ini diperlukan oleh organisme untuk respirasi, menghancurkan bahan organik menjadi senyawa yang lebih sederhana atau CO2. CO2 digunakan kembali untuk fotosintesis dengan hasil samping O2 atau siklus berulang. Selain itu, O2 digunakan untuk pelepukan oksidatif dan pembakaran bahan baku fosil. Kedua, siklus karbon. Tumbuhan herbivor dan karnivora berespirasi dan dengan demikian membebaskan karbon dioksida atau CO2. Bahan organik hasil fotosintesa berpindah ke herbivora dan pemangsa karnivora dan kembali ke cadangan melalui respirasi dan kegiatan bakteri. Sisa bahan organik yang tidak dimanfaatkan oleh herbivora dan karnivora akan dilapukan oleh bakteri pengurai. 3. Siklus nitrogen dengan melalui beberapa proses, yaitu pertama, fiksasi nitrogen. Fiksasi nitrogen adalah proses alam, biologis, atau abiotik yang mengubah nitrogen di udara
menjadi amonia atau NH3. Mikroorganisme yang memfiksasi nitrogen disebut diazotrof. Mikroorganisme ini memiliki enzim nitrogenase yang dapat menggabungkan hidrogen dan nitrogen. Mikroorganisme yang melakukan fiksasi nitrogen antara lain Cyanobacteria, Azotobacteriaceae, Rhizobia, Clostridium, dan Frankia. Selain itu, ganggang hijau biru juga dapat memfiksasi nitrogen. 2. Amonifikasi. Jika tumbuhan atau hewan mati, nitrogen organik diubah menjadi amonium NH4+ oleh bakteri dan jamur. Ketiga, nitrifikasi konversi amonium menjadi nitrat dilakukan terutama oleh bakteri yang hidup di dalam tanah dan bakteri nitrifikasi lainnya. Tahap utama nitrifikasi, bakteri nitrifikasi seperti spesies Nitrosomonas mengoksidasi amonium NH4+ dan mengubah amonia menjadi nitrit NO2-. 4. Denitrifikasi. Denitrifikasi adalah proses reduksi nitrat untuk kembali menjadi gas nitrogen N2 untuk menyelesaikan siklus nitrogen. Proses ini dilakukan oleh spesies bakteri seperti Pseudomonas dan Clostridium dalam kombinasi anaerobik. Mereka menggunakan nitrat sebagai akseptor elektron di tempat oksigen selama respirasi. Fakultatif anaerob bakteri ini juga dapat hidup dalam kondisi aerobik. 5. Asimilasi tanaman mendapatkan nitrogen dari tanah melalui absorpsi akar baik dalam bentuk ion nitrat atau ion amonium. Hewan memperoleh nitrogen dari tanaman yang mereka makan. 4. Siklus fosfor. Di alam, fosfor terdapat dalam dua bentuk, yaitu senyawa fosfat organik pada tumbuhan dan hewan, dan senyawa fosfat anorganik pada air dan tanah. Fosfat organik dari hewan dan tumbuhan yang mati diuraikan oleh dekomposer pengurai menjadi fosfat anorganik. Fosfat anorganik yang terlarut di air tanah atau air laut akan terkikis dan mengendap di sedimen laut. Oleh karena itu, fosfat banyak terdapat di batu karang dan fosil. Fosfat dari batu dan fosil terkikis dan membentuk fosfat anorganik terlarut di air tanah dan laut. Fosfat anorganik ini kemudian akan diserap oleh akar tumbuhan lagi. Bakteri yang berperan dalam siklus fosfor yaitu Bacillus, Pseudomonas, Aerobacter aerogenes, Xanthomonas. Dapat melarutkan fosfor menjadi tersedia bagi tanaman. 2. Daur fosfor terlihat akibat aliran air pada batu-batuan akan melarutkan bagian permukaan mineral, termasuk fosfor akan terbawa sebagai sedimentasi ke dasar laut dan akan dikembali ke daratan. Itulah tadi penjelasan saya mengenai siklus biogeokimia. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.